kenapa nggak tahu? Dari tadi dijelaskan bahwa sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 2023, nggak terjangkau sama pemerintah, Pak Bung. Jadi sebetulnya terkait dengan kasus yang berjalan saat ini, pemerintah memang mengetahui ada pengurangan penyerapan dari industri pengolahan susu, tapi kembali lagi ini sebetulnya kan B2B seharusnya, dan seharusnya tidak terjadi pengurangan penyerapan susu dari peternak ini karena produksi susu dalam negeri itu baru 20% dari kebutuhan nasional kita. Seharusnya tidak ada alasan bagi industri pengolahan susu atau IPS untuk mengurangi penyerapannya, karena antara industri dan koperasi atau pengukur seperti Mas Bayu ini itu ada kontraknya di antara mereka. Nah, tentu ini yang mengetahui B2B. Pemerintah tentu berkepentingan untuk menjamin agar tadi dari segi kesehatan, dari segi penjaminan keamanan pangan itu harus sesuai dengan regulasi yang ada SMI-nya tentang susu segar ini, sehingga kalau industri merasa susu yang disuplai oleh Mas Bayu misalnya tidak sesuai dengan standar itu dan apalagi dipalsukan tadi, seharusnya bisa mengadu ke Satgas Pangan atau Polres gitu, karena itu sudah pemalsuan dan tentu berdampak pada kesehatan manusia. Tetapi yang terjadi saat ini memang lebih ke arah pengurangan dari penyerapan tadi itu, dan teman-teman pengepul, koperasi, peternak ya sepertinya sudah tidak tahan lagi seperti disampaikan oleh Mas Bayu. Tadi Anda yang menyinggung sendiri bahwa memang kebutuhan susu dalam negeri untuk dalam negeri nggak cukup, dari 4,4 juta ton kebutuhan konsumsi. Jadi nggak masuk akal aja begitu tiba-tiba tidak bisa menyerap susu sapi lokal. Pertanyaannya begini Pak, apakah memang Anda benar-benar tidak tahu atau siapa sih yang kasih izin mereka bisa melakukan itu? Maksudnya melakukan impornya? Bukan impor, maksudnya adalah membatasi penyerapan. Jadi selama ini memang ini kan B2B ya, Mbak. Jadi industri menyerap susu kepada koperasi atau pengepul itu ada kontraknya, seperti yang namanya perang bisnis kan begitu. Nah, tentu dalam kontrak itu ada yang mencantumkan volume serapan misalnya per hari atau per bulan, dan ada juga yang tidak ada volume atau pencantuman volume tadi. Nah, ternyata dalam prakteknya berdasarkan informasi yang kami peroleh di lapangan, pengurangan penyerapan yang dilakukan oleh industri itu berkisar sekitar 20% secara total ya, karena kasus ini juga terjadi bukan hanya di Jawa Timur khususnya di Pasuruan, tapi juga termasuk di Jawa Tengah dan juga di Jawa Barat begitu. Nah, tentu ini yang kita dari sisi pemerintah karena sifatnya B2B ya menyerahkan kepada pelaku usaha itu sendiri, dalam hal ini adalah industri maupun juga koperasi atau pengepul. Dengan adanya kasus ini, karena tadi produksi nasional kita baru 20% dari kebutuhan nasional, seharusnya hal ini tidak terjadi. Jadi berdasarkan investigasi dan kemarin ketemu, hasilnya kenapa? Mereka nakal atau gimana? Ya begitu, ada kasus di Pasuruan, di Boyolali atas perintah dari Bapak Menteri. Kami sebenarnya tim kami sudah memantau di lapangan, sudah juga mengikuti perkembangannya. Tetapi begitu kami mendapatkan perintah untuk segera menyelesaikan, dan kami sudah mempertemukan kemarin, Mas Bayu juga hadir, industrinya juga semua hadir, kita pertemukan, dan alhamdulillah semua sudah komit bahwa tidak akan ada lagi pengurangan penyerapan susu segar ini. Dan tentu ke depan kita akan pantau terus, kami akan turun ke lapangan juga bersama dengan dinas di provinsi dan kabupaten kota, bahkan tim Satgas Pangan juga untuk mengawasi ini, dan harapannya ya 20% masa tidak terserap juga. Benar, oke. Mas Bayu, kemarin kenapa nggak lapor ke Satgas dulu? Atau sebenarnya udah pernah lapor tapi tidak ada respon? Ke Satgas apa? Satgas Pangan. Satgas Pangan kita belum pernah dapat informasi tentang apa kalau kita bisa melapor ke Satgas Pangan, karena kan sebetulnya kalau kita mau ngelaporin ya Kak ya, kita ngelaporin semua ini peternak-peternak kalau dilaporin kena semua, kasihan juga. Kita kan melakukan pembinaan. Jadi maksudnya kalau ngomongkan pemalsuan susu dan lain sebagainya tadi yang disinggung di awal, sebetulnya kita ibaratnya gini, peternak itu seperti kita kan, kita ada regulasi juga, ada angka yang kita tentukan. Kalau kita tolak mereka juga kita nggak terima juga, kita bisa laporkan ke Satgas Pangan, tentunya enggak.
nggak bisa lah kita kasih masyarakat banyak. Oke, dalam kerangka waktu yang tadi disebutkan dari tahun 2023, berapa banyak yang akhirnya belum tikar, Mas, ada nggak? Banyak sekali kalau belum tikar. Jadi pengusaha-pengusaha investor lah, kita investor sapi perah yang datang berinvestasi di sapi perah orang Surabaya atau di wilayah saya, itu biasanya cuma kuat 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan. Mereka biasanya belum tikar karena harga murah, sering ada penolakan dari koperasi dan lain sebagainya. Pak Agung, yang kita tahu bahwa izin impor untuk 5 IPS dicabut. Sebenarnya pelanggaran mereka itu bentuknya apa saja? Ya, yang pasti pemerintah dalam masalah ini meminta agar semua industri pengolahan susu itu memiliki komitmen, terus melanjutkan komitmennya untuk melakukan penyerapan sesuai dengan kontrak. Artinya mereka melakukan pelanggaran ya? Ya, oleh karena itu kami saat ini sesuai dengan perintah Bapak Menteri Pertanian, sementara untuk menunda dulu penerbitan rekomendasi impor untuk bahan baku susu yang biasa mereka lakukan gitu. Karena dengan begitu ya diharapkan kembali mereka melakukan penyerapan sesuai dengan komitmen. Karena yang dipermasalahkan ini adalah ya mereka menyerap tetapi tidak sesuai dengan kontrak antara yang mereka buat itu sendiri. Karena dengan berbagai macam alasan tadi. Selanjutnya kira-kira berapa IPS lagi yang akan bernasib serupa yang sudah dalam radar? Ya, sebetulnya lebih dari 5. Lebih dari 5? Ya, lebih dari 5, tetapi tentu ini terus kita pantau. Kemarin mereka langsung menandatangani surat pernyataan di atas materai untuk melakukan penyerapan tadi itu. Dan kalau semua menyerap, ya produksi susu kita itu 1 tahun kurang lebih 1 juta ton. Ya. Dan dengan kebutuhan yang begitu besar, kalau semua komit, tentu tidak akan ada masalah seperti yang terjadi di belakang. Oke, Mas Bayu, karena tadi Anda mengatakan bahwa alasan dari industri ini tampaknya mengada-ngada. Ini bukan soal kualitas, tetapi soal kuantitas. Jadi maksud Anda apakah memang dari pengalaman, penglihatan dengan teman-teman yang lain bahwa industri itu lebih banyak menyerap susu impor, lalu kemudian berada di pasar juga adalah susu impor, atau gimana sebenarnya? Punya buktinya nggak? Ya, kalau kita ngomongkan bukti gampang Kak. Beli aja produk susu UHT itu di minimarket lah. Lihat aja ingredientsnya, fresh milknya berapa persen. Tidak lebih dari 30%, di bawah 30%. Ingredients artinya apa? Di situ ingredients ada kok. Fresh milk, skim milk powder, susu skim bubuk, itulah susu yang diimpor. Itu bahan bakunya. Jadi fresh milknya sedikit sekali yang ada di produk jadi itu. Untuk kondisi susu impor di daerahnya Mas Bayu sendiri gimana? Susu impor itu kan sebetulnya yang membeli itu kan importer ya Kak. Iya. Mereka menjualnya ke industri pengolahan susu. Jadi kita nggak ada di daerah kita susu impor. Jadi adanya di industrinya itu. Kalau di kita nggak ada. Ini sedikit mempertegas Mas Bayu, karena kan yang namanya peternakan pasti selalu mengeluarkan modal ya. Setidaknya biasanya pakan ternak begitu, artinya selalu ada modal begitu, seperti yang Anda katakan tadi, kalau misalnya susu tidak diserap maka cash flow-nya akan terganggu. Tapi begini Mas, sebagai pebisnis kan biasanya kita juga harus cari market begitu. Apakah memang nggak punya buyer yang lain selain industri yang dimaksud? Kita punya buyer. Biasanya tiap-tiap pengepul itu mereka membuat produk sendiri-sendiri, produk susu pasteurisasi, yogurt, keju kita juga punya punya pemasaran sendiri, kita juga punya outlet sendiri. Cuma kan serapannya tidak bisa maksimal Kak. Karena apa? Kita minim sarana prasarana. Susu pasteurisasi itu hanya bisa bertahan 3-4 hari, 5 hari, dan itu pun harus dijaga dalam suhu ruang khusus. Makanya kita pemasarannya cukup terhambat karena ada lifespan yang pendek. Nah, kalau permasalahan kita ini diselesaikan dengan sarpras, kita punya mesin UHT lah katakan. Mesin UHT kan mahal sekali. Kita belum tentu bisa beli, itu puluhan miliar per mesinnya untuk membuat lain produksi itu. Jadi kita juga sudah berupaya mencari market sendiri, tapi serapannya nggak akan cukup karena terlalu banyak susu yang masuk. Terlalu banyak susu. Terlalu banyak dari masyarakat. Agus gimana ini? Tampaknya susu impor kok bebas sekali, lebar sekali ya masuk ke negeri ini. Meski kita mengakui ya sama-sama